Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga seperti biasa ya, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya semuanya. Nah, di sini Bros biasa akan membuat kalian untuk menyimak atas pelajaran fikih. Nah, kemarin kalian sudah mencatat pelajaran fikihnya. Nah, di sini Bros akan memperjelaskan kembali atas pelajaran tentang batasan haid, kemudian cara menentukan darah haid dan hal-hal yang dilarang ketika haid. Nah, di sini apakah di antara kalian ada yang sudah dapat haid apa belum? Nah, di sini ada batasan waktu haidnya. Di antaranya kalian kalau misal ada yang sudah berumur 9 tahun, biasanya di sini sudah ada yang mendapatkan haid, ada yang belum. Nah, batasannya di sini berbeda-beda. Nah, batasan waktu haidnya di sini anak-anak biasanya paling dapat haidnya pada umur 9 tahun. Ya. Kemudian batasan haid lagi di sini kalian bisa mencapai kalau misal kalian sudah dapat haid. Nah, ini kalian bisa paling cepat 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ada lagi biasanya ada yang 7 hari. Biasa ada lagi ada yang sampai 15 hari. Nah, tergantung dari rahim wanita ya. Jadi darah haid ini biasanya kan kemarin sudah kita pelajarin ya, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita. Nah, cara keluarnya pun berbeda-beda ya, dari ada yang cuma 1 hari 1 malam, ada yang cuma 9 hari, ada yang sampai 15 hari. Kalau misalkan sampai 50 tahun atau 60 tahun, itu biasanya tidak mengeluarkan darah haid lagi. Nah, karena dia sudah menopause namanya ya. Nah, kalian jadi sudah tahu. Nah, di sini batasannya sudah Ibu Ros terangkan. Kemudian cara menentukan darah haid. Nah, di sini darah haid ini kalian juga bisa dibaca ya. Dilihat di halaman 13. Nah, jika seorang wanita mengeluarkan darah haid secara tidak terus-menerus, nah dan tidak mencapai waktu sehari semalam, maka dinamakan darah haid tapi darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Kemarin sudah Bu Ros jelaskan, yaitu darah penyakit. Kalau misalkan sudah mendapatkan secara terus-menerus haidnya, nah berarti harus segera meriksa ke dokter. Nah, dia termasuk nanti mempunyai darah penyakit. Yang keduanya, jika seorang wanita mengeluarkan darah haid melebihi waktu 15 hari, maka darah yang keluar dari hari ke-16 tersebut tidak termasuk darah haid tetapi termasuk darah istihadah. Sama ya. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga, jika seorang wanita mengeluarkan darah haid tidak lancar, terkadang haid, kemudian berhenti haidnya, kemudian keluar darah haid lagi, maka selama dihitung tidak melebihi 15 hari, maka darah tersebut termasuk darah haid. Maksudnya di sini kalau tidak sampai 15 hari, nah berarti ini dia normal, disebut darah haid. Tapi kalau lebih dari 15 hari, itu disebutnya darah istihadah. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut yang hal-hal yang dilarang ketika haid. Apa saja kalau misal kita haid yang dilarang oleh Allah? Kenapa Bu kalau misal orang haid itu kita harus libur? Libur sholatnya, libur ngajinya, dan libur segala macam amal ibadahnya. Ada juga yang tidak diliburkan. Misalnya apa yang tidak diliburkan? Yaitu kalian kalau misal sudah dapat haid, nah kita harus membaca banyak berzikir atau bersolawat. Kemudian kita mendengarkan murotal Al-Quran ya. Nah, kita mau menyimak dulu hal-hal yang dilarang ketika haidnya. Yang pertama adalah yang larangannya adalah sholat, karena sholat ini adalah fardu wajib yang harus dikerjakan oleh umat Islam, kecuali orang yang haid, orang yang sedang junub tidak boleh melaksanakan sholat. Sholat itu harus dikerjakan dengan bersih, suci. Kan kalau misal sholat itu kita harus wudhu terlebih dahulu.
Kemudian kita memakai yang bersih, mukena yang bersih, pakaian yang bersih, pakaian yang di luar maupun yang di dalam harus serba bersih. Ya, kalau misal sholat itu kita menghadap Allah harus dengan bersih, dengan hati yang suci, jangan pikiran kemana-kemana. Jadi kita sholatnya harus khusyuk, biar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang sedang haid, libur dulu sholatnya, ya. Yuk, sekarang lanjut yang kedua. Kenapa? Yaitu adalah yang tidak dibolehkan ketika haid adalah puasa. Ya. Kenapa Bu tidak boleh? Ya libur dulu. Misal puasa Ramadan. Ramadan kan 30 hari. Pas tiba-tiba kalian dapat haid. Nah, terpaksa deh kalian harus libur. Jadi kalian harus mau menerima karena itu sudah perintah dari Allah. Nah, kalian harus haid. Nah, nanti kalian kalau pengen puasa lagi bagaimana? Kalau sudah selesai Ramadannya, selesai hari rayanya, baru itu namanya kalian harus membayar qada. Berapa hari kalian haidnya? Berarti kalian harus dibayar. Qada sama aja kalian punya hutang. Kalau misal kalian haidnya 7 hari, nah berarti kalian punya hutang 7 hari harus dibayar sama oleh kalian sendiri, bukan sama orang lain. Ya, kalian harus bayar hutangnya, harus bisa belajar. Mau tidak mau, yang lain sudah selesai full puasanya sampai 30 hari di bulan Ramadan. Nah, kalian yang sudah dapat haid, ada yang terjeda sampai 7 hari, 10 hari, bahkan 15 hari. Nah, semua ini harus dikodok. Tidak boleh tidak dikodok, karena itu adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Ya, apalagi hutang puasa. Tidak boleh, jadi harus dibayar. Paham? Ya, lanjut lagi. Kemudian hal-hal yang dilarang ketika haid, menyentuh atau membaca Al-Quran. Nah, kita menyentuh Al-Quran tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran adalah ayat Allah yang suci, yang mulia. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran ketika kita haid. Kita menyentuh Al-Quran kalau kita sudah mendapatkan wudhu, kita sudah bersih, kita sudah suci, baru kita memegang Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Kalau kita haid tidak boleh, ya, tidak boleh memegang Al-Quran. Kalau misalkan ini membaca Al-Quran, bagaimana Bu kalau misalnya pesantren tahfidz atau menjadi hafid atau hafijah? Kalau hafid mah tidak ya, soalnya dia kan laki-laki, tidak haid. Sedangkan kalau perempuan yang mau menjadi calon hafijah, bagaimana biar hafalannya tidak hilang? Mudah. Nah, kalian niatkan. Nah, nanti kalian niatkan kalau misal kalian masuk pesantren tahfidz, niatkan dalam hati kalian bahwa murotal kalian di sini membaca kalian adalah untuk biar hafalan kalian tidak hilang. Itu tidak apa-apa walaupun kalian dalam keadaan haid, karena niat minta sama Allah bahwa hafalan biar tidak hilang. Kalau kalian ingin menjadi hafizah Al-Quran, ya, semoga kalian nanti ada yang bercita-cita menjadi hafidz atau hafizah Al-Quran. Lanjut. Kemudian apalagi? Masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Nah, di sini tidak boleh. Kita kalau misal lagi haid, tidak boleh masuk ke dalam masjid, karena masjid adalah tempat orang-orang yang suci, rumah Allah yang bersih, yang suci. Jadi tidak boleh kita kotorin. Apalagi ada kita membawa air liur anjing. Nah, tidak boleh itu. Jangan sampai kita membawa najis, membawa kotoran, kaki kita terinjak masuk ke dalam masjid. Tidak boleh, jangan sampai, ya. Kita tidak boleh untuk mengotori rumah Allah. Rumah Allah yaitu masjid harus bersih, suci. Lanjut lagi, yaitu terakhir adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, berputar selama 7 kali putaran. Ya, nanti di sini tidak boleh kalau misalkan orang yang haji nih sekarang ya, lagi pas haji, kalau orang yang lagi haid dilarang untuk bertawaf. Ya. Nah, mungkin penjelasan dari Bu Ros pelajaran fikih hari ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang belum haid. Nah, jangan takut. Yang sudah haid juga jangan takut juga. Biasa kalau misal awal-awal kalian merasa takut, merasa risih. Nah, hati kalian
pasti berbeda ya. Jangan sampai gelisah. Kalian bertanyalah sama ibu, bertanyalah sama orang tua, biar kalian lebih paham bagaimana cara nanti mandi haidnya ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Ros. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.